Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat dari program studi Keperawatan Diploma 3 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan tentang proposal KTI saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Hambatan Mobilitas Fisik pada Pasien Post-Operasi Fraktur pada Tuan atau Nyonya Z di Ruang Y RSUD X. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Ana sebagai penguji 1, Bapak Topan sebagai penguji 2, Ibu Wilis sebagai penguji 3 yang sudah meluangkan waktunya. Selanjutnya, untuk latar belakang, dalam menjalankan fungsinya, anggota tubuh seringkali mendapat tekanan yang berlebih yang melebihi di luar batas kemampuan sehingga berakibat patah tulang atau fraktur. Penyebab fraktur bermacam-macam dan yang paling besar faktor kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian nomor 8 dan merupakan penyebab kematian teratas pada penduduk usia 15-29 tahun di dunia. Dan jika tidak segera ditangani dengan serius, pada tahun 2030 kecelakaan lalu lintas akan meningkat dan menjadi penyebab kematian kelima di dunia. Sumber Desi Artama dan Arya Ma 2017. Kemudian untuk insiden fraktur di Indonesia, itu yang paling banyak fraktur femur 39%, fraktur humerus 15%, fraktur tibia dan fibula masing-masing 11%, sumber Rahma 2018. Kemudian untuk insiden fraktur di RSUD Dr. R. Guteng Taruna di Brata Purbalingga pada tahun 2018, fraktur femur 96 kasus dan fraktur radius 393 kasus. Rumusan masalah, bagaimana asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada pasien post-operasi fraktur pada Tuan atau Nyonya Z di Ruang Y RSUD X. Tinjauan pustaka, konsep dasar fraktur. Fraktur atau patah tulang merupakan suatu kondisi terputusnya tulang dan tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh ruda paksa dan juga disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik yang ditentukan jenis dan luasnya. Klasifikasinya itu ada 3, fraktur tertutup, terbuka, dan kompleksitas. Fraktur tertutup atau jenis fraktur yang tidak disertai dengan luka pada bagian luar permukaan kulit sehingga bagian tulang yang patah tidak berhubungan dengan bagian luar permukaan kulit. Kemudian fraktur terbuka adalah suatu jenis kondisi patah tulang dengan adanya luka pada daerah yang patah sehingga bagian tulang berhubungan dengan udara luar. Biasanya juga disertai dengan perdarahan yang banyak. Fraktur kompleksitas terjadi pada 2 keadaan, yaitu pada bagian ekstremitas terjadi fraktur, sedangkan pada sendinya terjadi dislokasi. Sumber Wiarto 2017. Kemudian untuk faktor penyebabnya itu ada 3 faktor traumatik, yaitu adanya trauma ringan atau berat yang mengenai tulang baik secara langsung maupun tidak, fraktur stres yaitu karena tulang sering mengalami penekanan, dan faktor patologis disebabkan kondisi sebelumnya seperti kondisi patologis penyakit yang akan menimbulkan fraktur, sumber Helmi 2012. Kemudian untuk tanda gejalanya ada deformitas yaitu kelainan bentuk, pembengkakan karena ada edema dapat yang muncul, nyeri karena neurologis masih baik dan akan selalu mengiringi fraktur. Kemudian ada kehilangan fungsi karena terjadinya nyeri yang disebabkan pengungkit lengan pada tungkai yang terkena. Kemudian ada gerakan abnormal dan gravitasi. Ini karena terjadi gesekan tulang antar fragmen. Sumber Black dan Hawks 2014. Kemudian untuk patofisiologisnya, keparahan dari fraktur bergantung pada gaya yang menyebabkan fraktur. Jika ambang fraktur suatu tulang hanya sedikit melewati, maka tulang mungkin hanya retak saja, bukan patah. Jika gayanya sangat ekstrem seperti tabrakan mobil, maka tulang dapat pecah berkeping-keping. Saat terjadi fraktur, otot yang melekat pada ujung tulang dapat terganggu. Otot dapat mengalami spasme dan menarik fragmen fraktur keluar posisi. Kelompok otot yang besar dapat menciptakan spasme yang kuat, bahkan mampu menggeser tulang besar seperti femur. Sumbernya Black dan Hawks 2014. Kemudian untuk pathway,
Jadi fraktur itu sudah dijelaskan faktor penyebabnya itu ada 3, patologis, traumatik, dan stres yang bisa menyebabkan fraktur, mengakibatkan atau tanda gejalanya itu ada deformitas, pembengkakan, nyeri yang menimbulkan masalah keperawatannya ada hambatan mobilitas fisik, gangguan citra tubuh, dan nyeri akut. Sumbernya Helmi 2012 dan Black dan Hawks 2014. Kemudian untuk pemeriksaan diagnostik ada foto ronsen atau untuk menentukan lokasi dan luasnya fraktur, dan kemudian scan tulang untuk memperlihatkan fraktur lebih jelas, mengidentifikasi kerusakan jaringan lunak, kemudian ada anteriogram untuk memastikan adanya kerusakan vaskuler, kemudian hitung darah lengkap. Hemokonsentrasi mungkin meningkat atau menurun pada perdarahan. Selain itu meningkatkan leukosit peningkatan leukosit mungkin terjadi sebagai respon terhadap peradangan. Kemudian ada komplikasinya cedera saraf, yaitu fragmen tulang dan edema jaringan yang berkaitan dengan cedera dapat menyebabkan cedera saraf. Kemudian ada sindroma kompartemen, kondisi gangguan sirkulasi yang berhubungan dengan peningkatan tekanan yang terjadi secara progresif pada ruang terbatas. Kemudian ada kontraktur Forstmann ini karena deformitas tungkai akibat sindroma kompartemen yang tidak tertangani. Kemudian ada sindroma emboli lemak, itu ada yaitu gangguan aliran darah yang disebabkan oleh gelembung lemak di pembuluh darah. Kemudian untuk penata laksanaannya yang pertama ada reduksi, yaitu mengembalikan fragmen tulang pada kesejajarannya dan rotasi anatomis. Kemudian ada imobilisasi, mempertahankan dan mengembalikan fungsi status neurovaskuler, selalu dipantau meliputi peredaran darah, nyeri, perubahan gerakan, perkiraan imobilisasi. Kemudian ada graf tulang dengan penggantian jaringan tulang. Kemudian ada amputasi dengan penghilangan bagian tubuh, dan rehabilitasi itu dengan melakukan ROM aktif ataupun pasif. Kemudian asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik. Yang pertama pengkajian. Secara umum pengkajiannya dari identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit psikososial, pola fungsi kesehatan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dan untuk pemeriksaan pada sistem muskuloskeletal itu ada tambahan, yaitu look, feel, move, look, dengan cara menginspeksi yang dilihat itu apa dari posisi dan bentuk dari ekstremitas yang terkena, apakah ada deformitas atau tidak, kemudian adanya pembengkakan atau benjolan, kemudian untuk feel-nya itu ada palpasi, pada saat palpasi posisikan dulu pada posisi netral atau anatomi, kemudian ada krepitasi atau tidak, adanya nyeri tekan atau tidak, kemudian untuk move, itu bagaimana pergerakannya atau apakah terganggu atau tidak. Kemudian untuk diagnosa keperawatannya yaitu hambatan mobilitas fisik domain 4 kelas 2 kode diagnosis 00085, sumbernya Nanda 2018-2020. Kemudian untuk perencanaannya, rencana asuhan keperawatan merupakan mata rantai antara penetapan kebutuhan klien dan pelaksanaan keperawatan. Untuk NOC-nya itu saya ambil pergerakan 0208, koordinasi pergerakan 0212, dan status neurologi 0911. Dan untuk NIC-nya yaitu peningkatan latihan 0200. Sumbernya untuk NOC-nya Murhead Su et al 2013, dan untuk NIC-nya sumbernya Bulsek. Kemudian untuk implementasinya, yaitu implementasi merupakan tahap keempat dari proses keperawatan yang dimulai setelah perawat menyusun rencana keperawatan. Rencana keperawatan yang dibuat berdasarkan diagnosis yang tepat diharapkan dapat mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan untuk mendukung dan
meningkatkan status kesehatan klien, Potter dan Perry 2010. Kemudian diimplementasi itu ada hargai keyakinan individu, gali hambatan untuk melakukan latihan, dampingi individu pada saat mengembangkan program latihan, dampingi individu pada saat menjadwalkan latihan, kemudian ada lakukan latihan bersama individu, libatkan keluarga, instruksikan individu terkait dengan aktivitas, instruksikan individu untuk melakukan pemanasan pendinginan, instruksikan individu terkait teknik yang digunakan, monitor respon individu, dan sediakan umpan balik. Kemudian untuk evaluasi, evaluasi merupakan suatu proses kontinu yang terjadi pada saat melakukan kontak dengan klien. Evaluasi juga dapat meninjau ulang pengetahuan tentang status terbaru dari kondisi terapi, sumber daya pemulihan, dan hasil yang diharapkan. Porter dan Perry 2010. Dan koordinasi gerakannya 0212, klien dapat menggerakkan kecepatan gerakan, klien dapat mengontrol kehalusan gerakan, klien dapat mengontrol gerakan, klien dapat memanapkan gerakan, klien dapat menyeimbangkan gerakan, klien dapat menggerakkan ke arah yang diinginkan, klien dapat menggerakkan dengan waktu yang diinginkan, dan klien dapat menggerakkan dengan kecepatan yang diinginkan. Kemudian konsep hambatan mobilitas fisik, pengertiannya itu keterbatasan dalam gerakan fisik atau satu atau lebih ekstremitas secara mandiri dan terarah. Gangguan hambatan pada mobilitas fisik yaitu individu yang memiliki gaya hidup tidak aktif atau yang diharapkan gerakan dengan keadaan tidak aktif karena sakit atau cedera. Tanda utamanya di sistem muskuloskeletal. Pengaturan hambatan mobilitas fisik yaitu pengaturan posisi dan latihan ROM. Edukasi mobilitas fisik pada pasien yaitu mempertahankan fungsi muskuloskeletal, mencegah cedera, mengatur energi untuk mencegah keletihan dan rujukan. Metode studi kasus pada rancangan studi kasus menggunakan studi kasus deskriptif atau karena itu data dapat diperoleh dengan cara observasi, wawancara, atau pengukuran Imron 2014. Subjek studi kasus individu yang mengalami hambatan mobilitas fisik di ruang Y RSUD X. Kemudian fokus studi asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada pasien post operasi fraktur pada tuan atau nyonya Z di ruang Y RSUD X. Definisi operasionalnya ada asuhan keperawatan pasien hambatan mobilitas fisik dan fraktur. Tempat dan waktunya di RSUD Y di ruang Y RSUD X dan dilaksanakan tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 16 Januari 2021. Pengumpulan datanya wawancara, observasi, studi dokumentasi. Sumbernya Sukijo 2012. Penyajian datanya disajikan secara tekstual atau narasi dan dapat disertai cuplikan ungkapan verbal dari subjek studi kasus yang merupakan data pendukungnya. Kemudian etika studi kasusnya ada benevolence dan confidentiality WASIS 2010. Terima kasih Pak, Bu, sudah didengarkan dan dilihat. Saya harap diberikan feedback yang baik. Terima kasih Pak, Bu.